Tidak ada yang menyelamatkan kalian dari batu ya karang ini, kecuali kalian berdoa kepada Allah melalui amalan saleh kalian. Artinya bertawassul kepada Allah melalui amalan saleh. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan ya akhi, tawassul itu artinya mengambil perantara antar kita dengan Allah. Dan tawassul ada dua macam. Ada tawassul yang masyru', yang disyariatkan, dan ada yang tawassul yang madmum, yang tercela, yang tidak sesuai dengan syariat. Tawassul yang sesuai dengan syariat dan disyariatkan itu ada 3 macam kata para ulama. Yang pertama yaitu bertawassul melalui amalan saleh. Ya, bertawassul melalui amalan saleh. Seperti misalnya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, dan mudah-mudahan juga kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Itu tawassul dengan salawat, dengan amalan saleh. Ya, seperti halnya juga dalam hadis ini kita tawassul. Yang kedua yaitu tawassul melalui asmaul husna. Ini yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah asmaul husna, maka berdoalah kamu kepada Allah melalui asmaul husna itu. Contoh misalnya kita minta kepada Allah ampunan, maka kita sebut nama Allah yang Maha Pengampun, ya Ghaffar, ya Tawwab, ighfirli. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku dan berikan aku taubat, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi taubat dan Maha Penyayang. Ya. Yang ketiga, akhi, tawassul yang disyariatkan yaitu bertawassul melalui orang soleh yang hidup dan hadir di hadapan kita. Misal kita berkata kepada orang soleh, Pak Soleh, doakan saya supaya sakit saya cepat sembuh. Boleh seperti ini, boleh. Rasulullah SAW kedatangan seorang yang buta, dan orang buta ini meminta kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mendoakan kesembuhan. Kemudian Rasulullah mengajarkan doa kepada orang soleh ini. Ya. Rasulullah juga bersabda kepada Umar bin Khattab, hai Umar, jika engkau nanti bertemu dengan Uwais Al-Qarani, mintakan dia supaya dia memohonkan ampunan untukmu. Rasulullah menyuruh Umar untuk meminta kepada seorang yang bernama Uwais, dan Rasulullah menyebutkan bahwa Uwais Al-Qarani itu sebaik-baik tabi'in. Ya. Kata Rasulullah, kalau kamu bertemu dengan dia, hai Umar, suruh dia mintakan ampun kepada Allah untuk diri kamu. Itu tawassul kepada orang soleh yang masih hidup. Yang seperti ini boleh, tidak apa-apa. Ya. Nah, ini 3 macam tawassul yang diperbolehkan, yang disyariatkan. Ada tawassul yang tidak disyariatkan, bahkan tercela. Yang pertama yaitu tawassul melalui orang soleh yang sudah meninggal dunia. Maka tidak ada satupun sahabat yang melakukan ini. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa sebagian sahabat ada yang melakukan, itu semua riwayat yang dhaif. Ya, bahkan tawassul kepada mayat yang telah meninggal, hakikatnya adalah kita meminta syafaat mayat terus kepada mayat. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy, di mana orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Ketika mereka ditanya kenapa kamu menyembah Latta, Latta ini orang soleh yang dahulunya suka memberikan makan kepada jamaah haji dan umroh. Ketika meninggal dunia kemudian dibikinlah patung di atas kuburannya, namanya Latta. Ya.
Apa kata orang Quraisy? Ma na'buduhum, sebagai Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka orang-orang soleh ini mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ya, hakikatnya mereka sedang minta syafaat kepada mayat. Subhanallah. Maka Allah membantah mereka. Allah mengatakan qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakan syafaat itu milik Allah semuanya. Siapapun, setinggi apapun derajat manusia, setinggi sehebat apapun malaikat, tidak akan mampu memberikan syafaat tanpa izin dari Allah. Ya, karena syarat untuk bisa memberikan syafaat hanyalah izin dari Allah, karena syafaat hanya milik Allah semata. Ya. Demikian pula tawasul melalui kedudukan para nabi dengan mengatakan bihaqqil anbiya. Abu Hanifah mengatakan ini termasuk perkara-perkara yang diada-adakan. Ya. Dengan hak Abu Bakar dan Umar dan yang lainnya ini, menurut Abu Hanifah dan para ulama, ya, bahwa itu termasuk perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Hendaknya kita cukupkan diri dengan tawassul yang sudah ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Ya.